Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering ke lab dia. Ini jangan disebarin ya, cukup kalian aja yang tahu. Jangan terlalu disebar supaya nggak terlalu panas dia. Kami jumpa sama orang cyber, luar biasa kata orang cyber, bang. Ini bahaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang mendukung pelayanan yang sedang kami lakukan bersama dengan hambanya Bang JDP. Kami sudah 6 hari di pedalaman Sumatera Bapak Ibu, dan puji Tuhan ada banyak hal yang kami lakukan di pedalaman Sumatera. Pertama sekali yang kami lakukan menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, termasuk menguatkan para petobat baru yang baru saja murtad dari agama Islam, yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka butuh dukungan kita, mereka butuh support kita, mereka perlu diberikan motivasi yang benar supaya imannya bertumbuh, imannya kuat, sehingga orang tersebut Bapak Ibu alias para petobat baru bisa mempertahankan imannya, bahkan bisa bertanya jawab ketika ada orang yang mempertanyakan iman barunya. Dan bahkan kita didik para petobat baru itu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga bisa menjadi penginjil Bapak Ibu. Jadi orang yang baru bertobat bukan sekedar pindah agama, tapi harus memperlihatkan buah-buah pertobatan itu Bapak Ibu ya. Buah-buah pertobatan itu harus benar-benar diperlihatkan. Harus benar-benar diperlihatkan buah pertobatan tersebut. Sehingga ketika orang melihat kita, orang lain akan berkata-kata, kok hidupnya berbeda dengan hidupnya yang dulu? Kok ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter? Kok cara bicaranya berbeda sekali sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus? Kok dia berubah total setelah dia murtad? Ada apa ini? Ya, sehingga Bapak Ibu, buah pertobatan itu kelihatan jika dilihat oleh orang sekitarnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita juga berbagi berkat sedikit kepada para petobat baru. Dan juga kita buat seminar-seminar dengan mengajarkan Islamologi yang paling sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh jemaat awam yang berada di pedalaman, yang berada di pedesaan Bapak Ibu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita lakukan juga selanjutnya menjangkau mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, alias yang sudah mukallaf. Puji Tuhan, lewat pelayanan kami, Tuhan percayakan kami Bapak Ibu, Tuhan percayakan kita banyak orang yang kembali kepada Yesus ya. Dan juga saudaraku, kita menjangkau yang belum terjangkau, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengarkan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, menceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus saudaraku, kepada mereka yang selama ini menolak. Kita bersaksi kepada mereka siapa Yesus Kristus itu. Diterima puji Tuhan, tidak diterima kita pergi memberitakan ke daerah yang lain. Nah saudaraku, sudah 6 hari kami berada di daerah pedalaman. Itulah yang kami lakukan, dan kami memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya, karena Tuhan memakai saudara untuk memberkati pelayanan kami. Bapak Ibu, ketika saya penginjilan bersama dengan Bang JDP di daerah-daerah, ternyata saudara kita Bang Edis TV itu banyak sekali dikenal oleh orang ya. Orang-orang di daerah pedalaman saudara, mereka mengenal Bang Edis TV Bapak Ibu. Ini luar biasa. Internet ini luar biasa. Injil masuk ke desa-desa terpencil. Kalau ada internet, Injil pasti bisa masuk. Makanya jangan jemu-jemu memberitakan Injil di media sosial. Jangan jemu-jemu bersaksi man huwa Yesua di media sosial. Dan jangan pernah takut, gentar, khawatir
akan intimidasi kuasa kegelapan, intimidasi kuasa setan, sehingga kita tidak berani bersaksi, tidak berani menceritakan siapa itu Yesus. Kita harus berani Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kita beritakan itulah kabar baik. Kita bukan memberitakan kabar hoak. Kita bukan memberitakan orang yang diserupakan, saudaraku. Kita memberitakan orang yang disalib, pribadi yang mati di atas kayu salib, dan pribadi yang bangkit setelah mengalami kematian, dan pribadi yang datang kali yang kedua nantinya untuk menjemput, menyelamatkan kita orang-orang yang percaya dan menghakimi baik orang hidup maupun orang yang telah mati. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling ditakuti oleh dunia, saudaraku. Ketika anak-anak Tuhan bersatu memberitakan Injil, di media sosial beritakan Injil, di luar media sosial seperti yang saya lakukan, kita juga bersaksi, memberitakan Injil, menceritakan siapa itu Yesus. Kuasa kegelapan takut Bapak Ibu, kuasa kegelapan gentar. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang dunia untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita takut, saudaraku? Apakah ciut nyali kita? Apakah kita berhenti memberitakan Injil? Apakah kita maju terus? Atau kita mundur? Atau kita diam di tempat? Saya melihat Bang Edis TV luar biasa, beliau dipakai Tuhan. Setiap live Bang Edis TV ditonton oleh ribuan orang Bapak Ibu. Ya, ribuan orang yang menonton, baik orang Islam, orang Kristen, dan agama-agama lain menonton live-nya Bang Edis TV. Bayangkan, banyak sekali orang diberkati dan terberkati ketika mendengar live-nya Bang Edis TV, ketika mendengar penyampaian apa yang disampaikan oleh Bang Edis, Bapak Ibu. Maka dari itu, saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita patut berbangga bahwa Bang Edis TV dipakai Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat dan para pengikut Kristus yang setia, mari kita dukung Bang Edis TV, dan juga kita dukung para penginjil, kita dukung para apologet semampu kita. Baik kita dukung dengan doa, kita berikan nasihat, kita support dengan apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, agar penginjilan boleh berjalan dengan lancar, agar orang yang memberitakan Injil tambah semangat memberitakan Injil Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Upah orang yang memberikan secangkir minum kepada Nabi, upahnya itu sama, saudaraku. Yang memberi minum dan yang menerima minum, itu upahnya sama. Saudaraku ini kasih Tuhan, hari-hari ini banyak sekali orang jengkel dengan Bang Edis TV. Mereka marah dengan Bang Edis TV, mereka ngamuk dengan Bang Edis TV. Kenapa? Karena melalui Bang Edis TV banyak sekali orang terbuka pikirannya, terbuka hatinya, terbuka pendengarannya, terbuka matanya. Ternyata Yesus Kristus tidak seperti yang diberitakan oleh orang dunia. Yesus Kristus tidak seperti yang diberitakan oleh pemuka agama saya. Yesus Kristus tidak seperti yang disampaikan dan diceritakan oleh pemuka agama saya. Kalau pemuka agama saya mengatakan Yesus tidak bisa menyelamatkan umat manusia, pemuka agama saya menyampaikan Yesus tidak mati di salib tapi diserupakan, pemuka agama saya mengatakan Yesus itu poligami, dia punya anak. Ternyata ketika saya mendengar live-nya orang Kristen, para apologet, Bang Edis TV, dengan data yang begitu akurat, ayat dalil yang begitu akurat, dia mengatakan Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, Yesus hadir untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus hadir bukan menyelamatkan manusia dari neraka, tapi Yesus Kristus hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas, kita diberikan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu mampu melawan dosa, mampu melawan kemungkaran, mampu melawan kezaliman, mampu melawan kemudaratan. Di saat kita mau berbuat dosa, Roh Kudus mengingatkan jangan berbuat dosa. Ketika kita melakukan kejahatan, Roh Kudus mengingatkan jangan melakukan kejahatan. Karena orang yang melakukan kejahatan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, saudaraku, ya. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, orang itu tidak melakukan kejahatan. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, orang itu tidak melakukan kezaliman. Orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, orang itu akan terus pergi memberitakan Injil, akan terus bersaksi dimanapun dia berada. Di kantor dia bersaksi, di tempat pekerjaan dia bersaksi, di ladang, di sawah, di kebun, sesama karyawan dia bersaksi. Siapa itu Yesus Kristus, Bapak Ibu? Kenapa? Karena ini adalah kabar baik.
Yang kita beritakan bukan kabar hoak, makanya tidak boleh takut dan tidak perlu takut. Saudaraku, lihat, orang yang memberitakan kabar hoak saja mereka berani. Apalagi kita yang memberitakan kabar baik, kita harus lebih berani dari mereka yang memberitakan kabar hoak. Saudaraku, di daerah pedalaman yang kami kunjungi, ketika kami sharing, ketika kami bicara, orang berkata apa? Bang Pendi, Pak JDP, kenalkah Bang Edis TV? Saya suka sama Bang Edis TV. Penyampaiannya itu sangat membuat kami terkagum-kagum dengan pengetahuannya. Penyampaian Bang Edis TV itu membuat kami semangat di dalam Tuhan. Penyampaian Bang Edis TV itu membuat kami termotivasi, Bang Pendi dan Bang JDP. Luar biasa Bapak Ibu. Bahkan ada juga orang Islam, saudaraku, yang terkagum-kagum juga dengan keberanian Bang Edis TV, Bapak Ibu. Mereka kagum dengan keberanian Bang Edis TV dan sekaligus mereka mendapatkan hal yang baru. Ketika Bang Edis TV membuka ayat, ketika Bang Edis TV membuka hadis, banyak dari pihak polemikus tidak bisa menjawab. Banyak dari pihak debater Muslim tidak bisa menjawab setiap apa yang ditanyakan oleh Bang Edis TV. Lebih-lebih lagi, setiap pertanyaan Bang Edis TV larinya ke Alkitab, 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 Alkitab terus Bapak Ibu. Ya, muak kami Bang Pendi. Itu ada sebagian Muslim yang berkata begitu Bapak Ibu. Karena saudaraku, ketika kami memberitakan Injil, ya, orang melihat siapa kami. Kalau kami, gaya kami itu gaya preman, orang tidak mau dengar. Tapi ketika mereka melihat gaya kami, sopan santun, lemah lembut, rendah hati, mereka mau dengar saudaraku. Mereka bertanya, dari mana Bapak? Dari mana? Lalu kami perkenalkan diri, lalu kami sharing. Lalu beliau berkata, oh kalau begitu persis seperti Edis TV. Takut saya ini bisa-bisa murtad saya, Bapak Ibu. Takut mendengar Bang Edis TV dikarenakan murtad saudaraku ya. Mereka takut murtad saudara. Tapi yang luar biasanya, melalui Bang Edis TV banyak orang dapat pencerahan secara gratis saudaraku ya. Tugas Bapak Ibu semuanya dan tugas kita semua adalah mendoakan Bang Edis TV supaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, diberkati Tuhan dan dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu. Dan juga apa yang sedang kami lakukan bersama dengan Bang JDP di pedalaman, di pedesaan, di daerah-daerah, masuk kampung keluar kampung, masuk desa keluar desa, hanya untuk memberitakan Injil, hanya menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, hanya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Tuhan di pedalaman dan menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan alias jadi mu'alaf dan memberitakan kabar baik kepada mereka saudaraku. Kalau kita tidak rendah hati, tidak ada kelemah lembutan pada kita, mereka nek melihat kita. Makanya setiap penginjil, setiap para apologet harus bertutur kata dengan sopan santun, harus memiliki kasih Bapak Ibu ya. Karena yang kita beritakan adalah Injil. Injil kita beritakan dengan baik saja ditolak. Apalagi kita beritakan dengan cara yang salah, ya tentu ditolak Bapak Ibu. Nah saudaraku, hari-hari ini kita melihat banyak orang yang geram terhadap Bang Edis TV. Mereka ingin melaporkan Bang Edis TV saudaraku. Tetapi mereka lupa berkaca. Ya, mereka lupa berkaca, mereka lupa melihat. Makanya Yesus berkata apa? Wahai munafik, kata Alkitab, pindahkan dulu balok yang ada di matamu supaya engkau bisa melihat selumbar di mata orang lain, supaya engkau bisa melihat selumbar di mata tetanggamu, supaya engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu. Pindahkan dulu balok. Jadi orang-orang yang benci kepada Bang Edis TV dan orang-orang yang ingin melaporkan Bang Edis TV, kemungkinan orang itu ada balok dalam matanya yang begitu besar sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, hal-hal yang terjadi di dalam orang-orang yang seiman seagama dengannya. Salah satunya Zumba, Nandar, Yuniripa, dan juga para debater-debater Muslim yang lain, para polemik-polemik yang lain Bapak Ibu. Mereka selalu membahas Alkitab. Donditan, Kainama, mereka membahas Alkitab tiap saat. Di masjid pun mereka membahas Alkitab. Di pengajian pun seperti
Munzir Sitomorang dan Nababan, mereka membahas Alkitab. Ustadz Nababan dan Ustadz Munzir Sitomorang, di pengajian-pengajian pun mereka membahas Alkitab, Bapak Ibu. Di masjid-masjid mereka membahas Alkitab. Donditan di masjid-masjid mereka membahas Alkitab. Kenapa tidak disorot? Kenapa tidak dilihat? Kenapa tidak diperhatikan? Kenapa dibiarkan? Ya, ketika kalian melihat Donditan membahas Alkitab, mentafsirkan ayat Alkitab, kalian bilang dakwah. Ketika Bang Edis TV mempertanyakan iman kalian, kalian anggap penistaan. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Kalau engkau tidak mau dicubit, engkau jangan pernah mencubit orang lain. Cubit dulu diri sendiri. Ketika engkau cubit, engkau rasakan, engkau renungkan, sakitkah cubitan itu atau tidak. Kalau Alkitab berkata apa? Segala sesuatu yang engkau tidak mau orang lain lakukan, jangan engkau melakukan terhadap orang lain. Karena dengan ukuran yang sama, orang bisa mengukurkan terhadap apa yang engkau ukurkan. Ya, orang bisa melihat apa yang engkau lihat. Orang bisa mengatakan apa yang engkau katakan. Bagaimana si Zumba mentafsirkan ayat Alkitab dengan begitu luar biasa, dengan begitu liar dia mentafsirkan ayat Alkitab. Kenapa kalian biarkan? Kenapa tidak kalian tegur? Ya, bahkan kalian seolah-olah berikan semangat, kalian support dia. Sementara setiap saat yang disampaikan itu ayat Alkitab dengan penafsiran liarnya, dengan seenak udelnya, dengan seenak pikirannya dia sampaikan dan dia tafsirkan ayat Alkitab. Kemana kalian? Kenapa kalian diam? Tetapi begitu Bang Edis TV dan kami para apologet menjawab setiap apa yang menjadi pertanyaan kalian, kalian marah, kalian ngamuk-ngamuk. Bahkan ketika kami meluruskan apa yang sudah kalian bengkokkan, kalian tidak terima. Ini kenapa? Ini ada apa? Ya? Apakah masih banyak sekali balok di mata kalian? Atau bagaimana? Bang Edis TV ada data. Dia tidak mentafsirkan. Dia bertanya. Setelah data dibacakan, baik bil lughah al-arabiyah, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan teks bahasa Arab, kalian marah, kalian tidak terima, kalian ngamuk-ngamuk. Ujung-ujungnya penistaan agama, ujung-ujungnya halal darah, ujung-ujungnya yang terakhir lapor polisi. Kenapa? Hah? Ayo dong, come on, pindahkan balok yang ada di dalam mata kalian. Ya, pindahkan balok yang ada di mata kalian. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, jangan jemu-jemu memberitakan Injil. Jangan jemu-jemu memberitakan kabar baik. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya merasakan internet ini luar biasa. Peran internet luar biasa. Maka kita harus mempergunakan internet semaksimal mungkin untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik. Jangan pernah takut, saudaraku. Ingat sebagaimana saya katakan tadi, yang kita beritakan itu kabar baik. Yang kita beritakan itu kabar sukacita. Yang kita beritakan itu bukan kabar hoak atau kabar burung, tetapi nyata adanya di dalam Alkitab. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, dan bisa memberikan semangat kepada kita semuanya, dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di akhir video, saya tidak pernah jemu-jemu juga mengingatkan saudara supaya kita selalu berada di atas pondasi iman yang benar, melekat dengan Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan, dan punya keintiman dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Bahasa Aceh. Nah, supaya saudara juga bisa bahasa Aceh. Menyolong mita damai, hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempak niba Yesus. Hana lain petenang hati long, hana lain petenang pikiran long, hanya Yesus jawaban bagi long. Haleluya, haleluya. Satu lagi pujian. Ini pujian yang sangat saya suka. Bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, tebai ure, bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, bano ufili uo Yesu, tebai ure, long ikut Yesus keputusan long, long ikut Yesus keputusan long, long ikut Yesus keputusan long, halong ingkar, haleluya. Bapak Ibu, jangan pernah mengingkari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Kalau kita malu mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia, Yesus tidak akan mau mengakui kita di hadapan para malaikat bersama dengan seluruh isi surga. Bapak Ibu, tentunya kita rindu diakui. Kalau kita rindu diakui, selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan pernah malu. Terima kasih, bye-bye. Sehat-sehat semuanya, haleluya. Ini begitu nikmat, begitu indahnya Bapak Ibu ciptaan Tuhan Yesus ya. Wow ya, ini desa yang begitu desa yang begitu indah saudaraku. Wih, anginnya kencang sekali saudara ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya bersama dengan Bang JDP ada di desa yang sangat asri sekali, desa yang sangat sejuk Bapak Ibu. Bang JDP lagi istirahat karena kecapean. Saya takut istirahat karena nanti malam tidak bisa tidur Bapak Ibu ya. Kalau saya istirahat nanti malam tidak bisa tidur, maka saya tidak mau istirahat. Saya bilang sama Bang JDP, dirimu aja tidur saudaraku, saya tidak mau tidur supaya nanti malam saya bisa tidur. Weh, angin, wow, kencang sekali angin Bapak Ibu, luar biasa. Luar biasa anginnya. Oke, saudaraku semuanya.